anak muda di kota Ternate di daerah Indonesia Timur itu kita harus buktikan bahwa kita ini bisa didengar, kita harus bisa berbicara dan dilibatkan saat proses untuk kota kita menjadi lebih baik. Lalu berproses dan jangan pernah menunggu datangnya momen, tapi jemputlah momen-momen itu tersebut. Pembuktian itu aja sih sebenarnya. Itu aja gitu. Jadi kita bahas terkait masalah-masalah tersebut di daerah kita dan kita harus memberikan solusi. Jadi kalau ada masalah ya kita sebagai harus tawarannya ada solusi, benar. kan? Jangan cuman mengkritik pemerintah tapi kita sebagai anak muda tidak mempunyai solusi. Jadi anak muda tuh punya porsi-porsi sekarang yang didengarkan oleh pemerintah sebenarnya. Jangan terlalu stuck aja bahwa anak muda tuh gaul-gaul kritis tapi nggak ada solutif. Selamat datang kembali di podcast RRI Ternate. Bercerita bicara di RRI Ternate, dan untuk edisi kali ini ada Tri Ismail lagi yang akan menemani Sobat RRI untuk bisa mendapatkan banyak sekali informasi setelah beberapa episode yang lalu. Dapat informasi seputar inflasi, kemudian juga soal bagaimana menjaga lingkungan, dan akhirnya bertemu dengan influencer Maluku Utara. Sekarang aku akan mengajak Sobat RRI untuk bisa mengenal profil dari dua orang yang sudah hadir di edisi kita untuk hari ini. Namanya itu ada Dini sama Iksan. Mereka adalah sosok anak muda yang sangat bisa memberikan inspirasi di obrolan kita untuk edisi kali ini. Dan kita akan berbicara mengenai anak muda di forum nasional, karena Dini dan juga Iksan ini adalah delegasi dari Ternate di forum Youth City Changer 2025 ataupun yang kita kenal dengan YCC yang diselenggarakan secara nasional di Surabaya untuk 2025 ini. Dini adalah fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate. Dia juga aktif berkomunitas di kalangan anak-anak muda Ternate. Dan Iksan adalah seorang pengajar ya, yang juga aktif berbagai komunitas untuk bisa punya peran penting dalam agent perubahan. Wah, udah banyak ya aku nge-spill ya, tapi nanti kita bakal ngobrol langsung sama mereka. Dan aku kenalin sedikit dulu nih untuk Sobat RRI, ngomongin soal YCC ini adalah satu program inisiasi dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan APEKSI. Sengaja dibuat program ini untuk bisa menghubungkan para anak-anak muda yang keren, yang punya ide yang cemerlang sebagai agen perubahan di kotanya masing-masing untuk bisa bertemu dalam satu forum agar idenya bisa tersalurkan, bahkan bisa tercipta yang namanya kolaborasi. Langsung aja kita ngobrol sama Dini dan Iksan. Aku udah bisa calon delegasi nggak tadi? Boleh Boleh ya? banget. Tapi gugur di umur kayaknya. Karena punya persyaratan anak muda. Anak muda ya? Iya. Waduh, udah gak muda dong. Iya, tapi jiwanya benar. harus muda ya? Iya, benar. Nah, ini tadi aku baru nge-spillnya sedikit aja gitu, profil dari kalian. Boleh dong Iksan dan juga Dini bisa ngenalin diri secara pribadi ke Sobat RRI kita nih yang mungkin saat ini juga ingin tahu lebih banyak lagi tentang profil kalian berdua. Siapa duluan Silakan. Kita kasih Dini aja kali ya. Iya. Ladies first. Yes. Nah Dini, kenalin dulu deh ke Sobat RRI kita nih. Oke, halo Sobat RRI, perkenalkan nama aku Dini Rahmadani Amri. Sobat semua bisa panggil aku Dini. Aku dari lahir sampai besar di Ternate, tapi papaku campuran Sumatera Barat sama Sangir, terus mamaku dari Tidore. Nah, aku tadi dari kata Katri, aku fresh graduate dari Universitas Hairun, Fakultas Hukum. Aku sekarang karena fresh graduate ya Kak, jadi fokusnya sekarang tuh lagi nambah skill baru yang sekiranya akan bermanfaat di dunia pekerjaan. Selain itu, aku juga ada kegiatan komunitas, kegiatan dari Bank Indonesia. Sekarang ada edukator Cinta Bangga Paham Rupiah. Terus selain itu aku juga fokus ke volunteering nasional ke daerah-daerah. Kayak gitu Kak. Wah, kalau Iksan deh langsung. Oke, halo semua sobat RRI. Saya Iksan Ibrahim. Saya salah satu juga tenaga pendidik di SMP Al-Harad Kalumpang yang sudah berkelana lah menjajal psikis anak-anak zaman sekarang. Selain daripada mengajar, sebelumnya tuh tertarik karena ikut itu volunteer. Pertama di Bali, terus selama masa kuliah ceritanya. Jadi singkat cerita tuh di Bali sebagai Koordif Pendidikan.
terus balik lagi ke Bangka Belitung. Mengajar tuh, maka bertemu terus dengan anak-anak. Nah, jadilah hobi gitu. Tiba-tiba jadi hobi. Nah, balik ke Ternate, terus dikasih ada 1 slot untuk mengajar dari dinas, ya ambil aja gitu. Ternyata selain mendidik ada tuh aktivitas di luar tuh yang harus dicari gitu, bukan Tapi jangan kasih tahu sekarang ya. Iya, Nanti. makanya di-spill dikit dulu, Di-spill dulu aja. biar penasaran tuh teman-teman dari Sobat RRI. Iya, karena aku akan nanya ke Dini dan juga Iksan untuk kegiatan positif-positif yang akhir-akhir ini Iya. sedang aktif kalian kerjakan gitu ya. Itu apa aja? Boleh di-sharing ke Sobat RRI kita nih. Karena kan tadi udah garis besarnya kalian kan. Iya. Tapi kalau untuk kegiatan positif yang sedang atau mungkin yang pernah kalian jalani gitu, bisa langsung di-share. Nah, ini baru nih kita kasih nih. Oke. Dini dulu Din, gimana Din? Oke, kalau Dini, kalau untuk di Genbi sendiri itu banyak sekali program-program kerja, salah satunya terkait pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengedukasi masyarakat, terus kita ada juga bersih-bersih sampah. Terus kalau di Ternate Creative Space sendiri, itu kan wadah pemuda ya. Jadi kita biasanya tuh bahas terkait isu-isu kepemudaan, bahkan kita juga buat namanya tuh Bacarita Inspirasi. Jadi kita mengundang banyak anak-anak muda untuk membahas terkait isu-isu terkini. Nah, selain kedua komunitas tersebut, Dini juga volunteering ke daerah-daerah. Pertama tuh volunteeringnya ke Halmahera Barat di Jailolo, itu tepatnya di Desa Sasur. Itu sebagai delegasi. Setelah delegasi, tiba-tiba dipanggil Dini, diajak, Dini boleh nggak jadi fasilitator? Terus nanti berangkatnya ke NTT gitu. Dini bisa nggak? Terus akhirnya Dini kayak, wah, ini kesempatan nih, kapan lagi kan, kayak liburan sekaligus bermanfaat bagi orang lain dan diri Dini sendiri. Akhirnya kayak oke, Dini coba untuk ikut volunteering ke NTT. Setelah dari ke NTT, pokoknya di tahun 2024 itu dari NTT akhir tahunnya ke Banda Neira. Jadi sempat juga volunteering ke Banda Neira. Jadi karena Dini anaknya suka banget kayak lihat orang bahagia karena apa yang Dini lakukan, jadi Dini mulai sering ikut kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Iya, benar. Karena ketika kita ngasih impact positif ke orang dan nggak perlu ada cuan yang masuk ke kita, cukup orang bilang makasih aja. Untuk sebagian orang ya, itu pasti bakal ngerasa kepuasan batinnya tersendiri gitu. Bener. Keterusan akhirnya. Iya, ketagihan ya. Ketagihan kan. Nah, Chan, mungkin itu sekilas dari Dini, dan kalau kamu gimana tuh? Aku selain daripada di tenaga pendidik juga ternyata tuh gabung ke event musik kayak Rocktober, ada tuh Tim Syart. Jadi pertama gabung keluar dari zona nyaman itu main ke situ musik event. Emang kamu basicnya juga suka musik? Gak perlu harus suka gitu, tapi cari tahu hal-hal baru tuh. Kenapa menunggu harus suka baru terlibat tuh? Akhirnya karena rasa penasaran. Iya gitu. Coba aja, coba ternyata tertarik tuh. Oh, gabung, mulai adalah relasi panjang. Setelah dari musik pindah lagi di komunitas tiba-tiba ada program-program pemerintah. Kayak ada Pekan Kebudayaan Nasional. Itu bicara tentang gastronomi. Tiba-tiba tuh sudah terlibat, cimplung lagi tuh. Iya, nyemplung tuh. Tiba-tiba dari situ pindah kepada ada salah satu kegiatan tuh ruang aman untuk anak-anak individu spesial. Nimbrung lagi tuh. Kok nyambung terus ya? Nyambung. Iya, nyambung sampai sekarang. Baru kemarin yang ternyata sampai ini pintu rezeki terbuka dan dipanggil bawa UCC dan sekarang menjadi delegasi di podcast ini. Wow. Ya syukurlah, alhamdulillah. Jadi karena aku tuh ketemu banyak orang dan aku ngerasa bahwa ketemu banyak orang tuh contoh rezeki juga iya, ya kan? Benar. Karena kita nggak pernah tahu kapan orang itu akan mendatangkan satu hal baik untuk kita iya, gitu. Benar. Setidaknya kita ngasih yang terbaik aja lah dari diri kita. Kata-kata hari ini banget ya. Nah, ini mungkin Sobat RRI kita juga yang sedang menyaksikan gitu ya, ingin tahu dari awal banget nih, kenapa sampai akhirnya kalian bisa terlibat gitu dalam YCC ini dan akhirnya terpilih sebagai delegasi di tengah kesibukan kalian sebagai pengajar, kemudian juga mungkin Dini juga kemarin sibuk di akhir perkuliahannya. Apakah itu juga menjadi bagian dari cerita ya akhirnya kalian terlibat dan terpilih menjadi delegasi dari Ternate di YCC ini? Gimana, Chan? Jadi sebenarnya UCC ini kan udah 4 kali nih. Dari pertama di Balikpapan, Padang, terus ke Makassar ke Padang, sekarang ke Surabaya nih. Ternyata Ternate selalu terlibat dari awal, tapi nggak ada formula untuk jadi ada delegasi itu dipilih dengan proses apa, nggak ada. Jadi Pak Sekda kita, Pak Rizal Marsoli itu selalu melihat bahwa
beliau selalu kontribusi kepada komunitas. Makanya nggak ada formula untuk memilih delegasi dan tidak ada proses pemilihannya. Maka kacamata beliau yang memakai untuk menentukan siapa sih yang bisa memberangkatkan nama kota ke delegasi Kancah nasionalnya gitu ya. Iya benar. Makanya sampai sekarang kalau orang tanya bagaimana sih proses pemilihannya tuh nggak ada, sebenarnya belum ada formula. Tapi insya Allah di tahun depan kita pakai salah satu program yaitu Ternate Youth Planner yang udah berjalan sampai ini keempat kayaknya tahun depan. Kita jadikan itu sebagai Standar. Iya standar untuk berangkat ke delegasi. Itu aja sih. Kalau Din ada tambahan nggak Din? Kalau Dini ya karena Dini jujur tiba-tiba berangkatnya. Jadi kan harusnya itu Kak Eka sama Kak Iksan yang berangkat ke Surabaya. Nah. Tapi karena Kak Eka itu berhalangan mau tes P3K kalau nggak salah di tanggal 6, jadinya nggak bisa berangkat di tanggal 4. Nah Dini tuh di callingnya tanggal 3, udah hampir mau maghrib. terus diminta, Dini bisa nggak jadi delegasi gitu. Berangkatnya besok tanggal 4 pagi lagi. Jadi kayak wah, Dar-dar-dor banget ya. dar-dar banget. Satset. Jadi ya begitulah terpilihnya. Oh kata Bang Zandri itu Dini terpilih karena dilihat dari personal branding Dini. Dini sering ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan. Terus selain itu juga karena Dini masuk ke komunitas. Jadi dari banyaknya nama-nama akhirnya terpilihlah Dini. Oke, Gitu. pertama kali kamu tahu bahwa kamu terpilih dihubungi sama Bang Jan ya. Aku sapaan akrabnya biasanya Bang Jan, Iya, Bang Jan gitu ya. Itu apa yang kamu rasain? Ya pastinya shock pas itu awalnya tuh di chat dulu. Din sibuk nggak? Terus Din kayak ada apa nih gitu kan, udah nanyain kesibukan. Terus Din bilang akhir-akhir ini karena baru wisuda jadi nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Terus tiba-tiba mewakili katanya kan gitu. Din kayak wah terdiam sejenak antara kaget terus kayak gak percaya, seneng, kayak semua tuh udah kecampur aduk lah, intinya kayak gitu. Siapa yang pertama kali kamu hubungin ketika kamu tahu kamu jadi terpilih sebagai delegasi yang diberangkatkan gitu? Pastinya papa ya, karena papa pemegang tahta tertinggi Untuk anak perempuan Iya bener. Terus aku kan juga dari kecil sampai gede kan sama papa. Soalnya mama meninggal pada saat aku masih kecil kan, Yes. jadi udah sama papa. Makanya pada saat dikasih tahu, aku langsung kayak oke, aku harus nanya. Aku belum bilang iya, aku bisa berangkat. Jadi aku harus persetujuan papa dulu dan kata papa, awalnya sih nggak diizinin ya. Tapi karena namanya orang tua butuh penjelasan yang baik dari anaknya. Jadi setelah Dini menjelaskan, akhirnya papa oke, baik kayak gitu. Oke, Chen, aku juga pengen tahu nih, mungkin Sobat RRD juga pengen tahu. Pertama kali kamu tahu dan akhirnya pertanyaannya sama, siapa orang yang pertama kamu hubungin atau siapa yang kamu kasih tahu duluan tuh? Mungkin kalau Iksan sih gak nyangka pertama, kok tiba-tiba kepilih gitu. Dan pertama kali dikasih tahu juga ternyata ibu, mama. Kalau Dini papa, Iksan mama gitu. Sebenarnya karena Tapi aku motong gitu ya. Tapi itu jadi satu hal yang dibenarkan banget ya, kedekatan antara anak laki-laki ke ibu gitu, Iya. anak perempuan ke bapak gitu. bapaknya, ya, Yes. betul. Itu Betul, ya. sebenarnya. Lalu respon ibu gimana? Wah, saya gak percaya masa banyak anak muda yang lain nih, kan ibu juga tahu nih pergaulan Iksan sama siapa, kok kenapa Iksan gitu, apa sih yang bisa dibuat yakin mereka. Ibu, ya anak aku bisa. iya, aku masa tiap hari bangun jam 10 kok masa bisa berangkat ke Surabaya mewakili nama delegasi pemuda gitu. Jadi ceritanya wah kaget nih, tapi sambil kaget ada support yang selalu doa dan sebagainya. Ayo kalau itu ayo coba hal-hal baru, berani. Jangan terlalu stuck di zona nyaman, itu aja sih. Nah itu, jadi intinya bagaimana kita percaya bahwa lingkungan itu juga akan menentukan langkah kita ke depan, rezeki kita ke depan juga gitu. Dengan komunitas yang kalian masuki dengan hal yang positif gitu ya, karena tujuan komunitas yang hadir di Ternate khususnya gitu untuk komunitas anak muda itu semuanya pasti goalsnya adalah hal yang positif. Iya benar. Ya, mau itu di bidang musik, mau itu di UMKM, mau itu di mana aja, semuanya pasti bakal punya hal yang baik lah untuk sekeliling gitu. Benar. Iya, kok jadi sedih ya. Iya ini karena anak muda kan. Nah, ini balik lagi kalau pertanyaan dari Sobat RRI kita yang udah ngasih titipan pertanyaan juga gitu ya. Mungkin kalau tadi Iksan bilang kalau tidak ada
syarat ketentuan tertentu untuk bisa mendaftar. Kalau ada beberapa delegasi kan ada yang mendaftar gitu kan, untuk bisa melengkapi lah syarat ketentuan tertentu. Tapi kalau misalnya di forum ini belum dan nanti kedepannya akan, nah ini kan kemarin akhirnya mungkin pertanyaannya apa motivasi yang akhirnya lahir setelah kalian terpilih jadi delegasi gitu. Kalaupun orang yang mendaftarkan diri dengan syarat ketentuan yang sudah mereka baca, mereka pasti punya motivasinya tersendiri. Tapi kalau kalian yang belum ada pada saat itu dan akhirnya sekarang udah kembali duduk ke sini, motivasi apa tuh yang bisa dikasih tahu ke teman sobat RRI kita nih? Siapa dulu nih? Terserah, mau sweet-sweetan juga boleh. Boleh sweet. Sweet aja. Jangan. Agak lama ya. Cewek aja dulu, sudut pandang cewek nih. Nah, gimana Din? Oke, kalau Dini ya, karena tiba-tiba Dini ngerasa ini tuh kesempatan yang luar biasa. Karena kesempatan kali ini tidak akan datang untuk kesekian kalinya. Jadi Dini langsung kayak mikir, oke, berarti motivasi Dini selain tadi itu kan pengalaman juga. Terus Dini rasa anak muda di kota Ternate di daerah Indonesia Timur itu kita harus buktikan bahwa kita ini bisa didengar, kita harus bisa berbicara dan dilibatkan saat proses untuk kota kita menjadi lebih baik. Karena di YCC itu merupakan satu pintu untuk ide-ide kita itu masuk ke meja yang lebih besar, artinya didengarkan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah masing-masing, seperti itu. Nah, kalau Iksan, terima kasih loh ya tepuk tangannya. Iya, ini kamu emang sengaja bawa ya? Iya, sengaja. Bayaran. Oke, jadi kalau dari Iksan sendiri sih sebenarnya lihat gini, kan kita tuh pernah jadi batch delegate sebelumnya di Makassar, itu dibawa dari Ella. Jadi motivasi ketika kamu dipilih, embanan apa yang kamu bawa gitu. Bukan tentang menjadi yang terbaik, jangan jadi Elanya gitu, jangan mengcopy Elanya, tapi jadilah diri sendiri, selalu berproses dan jangan pernah menunggu datangnya momen, tapi jemputlah momen-momen itu tersebut. Sebenarnya itu pembuktian itu aja sih sebenarnya. Itu aja gitu, bahkan nggak perlu. Padahal kamu juga bawa. Kami berdua udah sekongkol semalam. Udah siapin ya. Iya benar. Terima kasih loh ya. Nah ini mungkin juga yang tepuk tangan juga perlu tahu nih sebenarnya apa sebenarnya YCC ini gitu, tujuannya apa? Mungkin tadi baru di awal baru sedikit yang kita kasih tahu. Nah ini di segmen ini bisa kasih jawaban yang lebih detail lagi soal YCC ini ke yang tepuk tangan ya, atau mungkin ke sobat RRI kita yang sedang menyaksikan nih. Chan, gimana Chan? Mungkin sebelumnya teman-teman sobat RRI ya, mungkin tahu nih UCC itu baru pertama kali terjadi di Padang ya? Padang. Jadi sebenarnya tuh ini tuh bentuk dari keresahan anak muda yang Kang Bima Arya tuh salah satu pendiri dari UCC itu, dia melihat ini tuh keresahan anak muda selalu gak dapat tempat nih di pemerintahan nih. Dia bentuknya UCC, membahas ide-ide dari kota-kota masing-masing. Pertama kali dibuat hingga ke sekarang, dia menjadi salah satu gate program dari Apexi. Jadi ketika ada programnya wali kota dan jajaran OPD, maka ada anak muda yang terlibat tuh. Tapi terlibatnya apa? Kita membahas keresahan anak muda yang ada di kota. Kita saling sharing, sinergi, kita saling kolaborasi, menciptakan hal-hal baru gitu. Jadi anak muda tuh punya porsi-porsi sekarang yang didengarkan oleh pemerintah sebenarnya. Jangan terlalu stuck aja bahwa anak muda tuh gaul-gaul, kritis tapi nggak ada solutif. Maka dibuatlah wadah sebagai UCC. Anak muda membawa perubahan kota. Kota apa yang dibawa dan perubahan apa yang dibawa, itu aja sih sebenarnya tujuan dari UCC itu. Nah kalau Din ada tambahan nggak dari POV-nya kamu gitu? Oke, dari POV Dini sebenarnya karena Ternate ya, salah ya, mohon maaf ya. Youth City Changer ini mungkin lebih ke kegiatannya kali ya. Kalau tadi kan Kak Iksan sudah menjelaskan terkait tujuannya. Kalau Dini waktu kegiatan di sana tuh kita ada namanya Bursa Ide 1, ada Bursa Ide 2. Bursa Ide 1 tuh kita dikasih waktu 90 detik untuk memperkenalkan daerah kita masing-masing. Dalam durasi 90 detik. Iya, jadi agak tertekan. Tapi kayak kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu masuk ke Bursa Ide 2. Bursa Ide 2 itu ada 6 isu. Jadi kita dibagi per kelompok. Kita masing-masing tuh nanti akan di rolling, tetap bakal dapat isu itu juga. Cuman awalnya tuh ada isu mental health, cerdas finansial, ada peluang kerja, ada krisis iklim,
ada pemuda kota, dan transportasi umum. Jadi kita bahas terkait masalah-masalah tersebut di daerah kita dan kita harus memberikan solusi. Jadi kalau ada masalah ya kita ada sebagai solusi. harus Tawarannya ada solusi, ada solusi nih kan. Jangan cuman mengkritik pemerintah tapi kita sebagai anak muda tidak mempunyai solusi. Kayak gitu. Setelah itu ada kita menikmati pemandangan Surabaya. Keesokan harinya kita historical city tour. Jadi historical city tour itu kita ke Kampung Peneleh. Kampung Peneleh itu tagline-nya Indonesia lahir dari kampung situ. Oke. Iya, jadi Insinyur Soekarno lahir di Surabaya bukan di Blitar, kayak gitu-gitu. Kita belajar dan setelah itu kita masuk ke Bincang Muda 1 sama Bincang Muda 2. Bincang Muda 1 itu kita sama para pemimpin-pemimpin daerah dan ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya. Bincang Muda 2 kita sama anak-anak muda, salah satunya yang terkenal Kak Andovida Lopez. Wah, jadi gitu. Semuanya langsung benar-benar dipadatin banget dengan isi. Iya, benar. Dalam artian bahwa memang semuanya akan menjadi ilmu tambahan untuk kita gitu. Di press waktu yang itu tapi ada dimanfaatin daging semua tuh, semuanya. dagingnya. Nah ini mungkin dari Sobat RRI kita juga perlu tahu nih peran dari Dini dan Iksan. Kalian berdua waktu di YCC kemarin tuh dalam peran sebagai apa ya? Oh, peran maksudnya di dalam forum. Dalam forumnya. Jadi Iksan sama Dini tuh kebagi. Jadi kan ada 6 isu nasional tuh yang dibagi. Aku di krisis iklim, Dini di kemarin nih. Dini di mental health. Itu tuh dibagi per isu. Jadi sebelum main isunya, kita tuh diperagakan membuat kota impian berdasarkan isu yang ada. Kayak Iksan buat krisis iklim di kota Ternate. Tapi kota Ternatenya tuh berbeda-beda. Ada tambahan anak-anak dari Bandung, dari salah satunya Makassar. Kita gabung semua di 19 orang dengan ide yang harus satu, cocok buat dia dalam bentuk replika gitu. Dikasih alat-alat dan bahan, buatlah kota itu dan presentasi. Alhamdulillah Iksan dipercaya untuk mempresentasi dan terus kayak, oh ini apa nih? Kita hanya buat kotak seadanya terus mempresentasi tentang krisis iklim tuh. Bagaimana sih kita mencoba buat imajinasi tentang kota ketika ada masalah, ambil perannya sebagai anak muda di mana? Itu sebenarnya kalau Iksan. Jadi kalau Iksan lebih isu soal iklim ya. Dan karena memang kalau ngomongin soal iklim ya kita kota kecil Ternate ini juga sangat merasakan perubahan-perubahan iklim itu terjadi gitu. Dan Dini akhirnya juga ada dan fokus pada isu mental health ini. Karena itu lo dekat banget sama anak muda. Tapi sekarang bukan cuma anak muda loh ya. Mau itu dia generasi apapun itu, mau boomers, mau milenial, Z, Alpha dan sebagainya, semuanya akan berhubungan dengan mental health. Kalau Dini waktu itu concernnya apa tuh yang dibahas atau sebagai proyeknya di sana? Sebenarnya ya kalau intinya itu Dini tuh dikasih tugas tuh di Bursa Ide 1 90 detik. Itu Dini bahasnya krisis iklim juga. Jadi kan mungkin masing-masing daerah tuh dipilih perwakilannya masing-masing. Nah kalau Dini itu diminta Dini yang bahas selama 90 detik itu bahasnya krisis iklim. Nah nanti setelah Bursa Ide 1 baru masuk ke Bursa Ide 2 Dini masuk ke mental health. Di situ kan karena disuruh buat kota impian, jadi kita tuh langsung mikir mental health, gambar anak-anak gitu. Kan kalau mungkin aku nggak tahu ya kelompok-kelompok lain kayak gimana, tapi yang aku lihat mereka tuh masih yang kayak sibuk merunding dulu. Nah kalau kita tuh yang kayak langsung aku gambar ini dulu ya, anak-anak dulu kayak gitu. Jadi gambar anak-anak, terus ada yang tiba-tiba gambar pohon. Pas udah gambar pohon, aku tiba-tiba langsung kepikiran, buat aja pohon harapan gitu. Karena kan ini mental health kan. Jadi pokoknya kita gambar anak-anak pakai baju adat. Jadi kota impian kita tuh kita mau semua yang ada di dalam tuh bahagia, tersenyum kayak gitu-gitu sih. Aku pengen tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua. Nah ini jadi pertanyaan di kepala aku adalah ketika kita akan mempersiapkan diri, bahkan Dini yang kurang dari 24 jam nyiapin semuanya buat berangkat ya di tanggal 3 maghrib itu, besok paginya berangkat gitu. Pasti kan di isi kepala kita masing-masing kan, aku bakal nyiapin ini buat aku bawa ke sana. Aku bakal nyiapin ini buat aku ngomongin di sana. Nggak taunya mungkin akan berbeda cerita. Kalian juga mengalaminya atau apakah mungkin sesuai dengan ekspektasi kalian semua? Iya, ada yang sesuai, ada yang enggak. Yang nggak sesuai deh, aku pengen tahu. Yang enggak sesuai ternyata kita mengharapkan ini tuh pembahasan tentang bagaimana anak muda melihat perubahan. Tapi di dalam sistem di situ mungkin karena punya standar ya. Jadinya tuh kita menjadi ke branding untuk memimpin kota. Jadi dia sebenarnya itu ada beda nih, leader sama perubahan nih, changer sama leader tuh kan beda nih sebenarnya nih. Tapi ternyata yang kok dapat nih metodenya jadi kayak kamu tuh harus jadi pemimpin ke depan. Kamu tuh harus jadi kayak di posisi-posisi strategis, bukan kayak bagi agen pengontrol perubahan atau sebagainya. Jadi kayak kok
agak sedikit beda ya kayaknya. Tapi harus menerima dan Harus menerima. Iya, dan Tantangan harus ya. Iya, itu menyelesaikan diri gitu. Jadi Kalau Dini gimana? Kalau Dini awalnya terpilih itu kan diminta kita bahasnya umum ya. Itu Dini agak panik juga soalnya kayak aduh umum gitu kan, agak ribet. Tapi ternyata Abang Zandri bilang ya udah kita bahas terkait krisis iklim aja kayak gitu. Jadi Dini bahasnya ya seputaran krisis iklim. Terus ada juga kita tuh sudah buat namanya petarung. Itu pemuda tata ruang. Oke. Jadi petarung ini motor penggeraknya anak muda. Jadi anak muda kan ada 2 tipe anak muda nih biasanya. Ada anak muda yang dia tuh belum sadar terkait isu-isu yang ada di kota. Ada anak muda yang sadar dan punya ide tapi mereka belum punya wadah. Nah, petarung ini hadir untuk merangkul mereka semua. Seperti itu. Itu yang kalian udah sebagai ibaratnya bekal lah. Iya, udah bekal petarung. Bekalnya petarung itu. Iya, ya? petarung. Makanya ada di slide ya, di Ternate tuh bawa petarung. Jadi kita tuh ditampilkan sebagai petarung. Petarung-petarung. Pemuda Iya. tata ruang. Pemuda tata Pemuda ruang. tata ruang. Oke. Nah, ini akhirnya juga kita penasaran gitu. Ini kan wadah perkumpulannya anak-anak muda yang saling terhubung gitu dalam satu wadah ini. Apa sih respon-respon dari delegasi yang lain kepada Dini dan Iksan khususnya? Respon yang kalian terima dari teman-teman yang lain gitu ketika ada di forum ini? Dini dulu. Boleh, bebas. Oke, Dini dulu ya. Kalau dari Dini, mereka tuh kayak awalnya mereka lihat Dini, aku tuh paling kurang suka banget kalau orang lihat terus mereka kayak ngomong, ih kok nggak kelihatan orang timur gitu. Kayak awalnya ketemu sama Aku mau untung nggak ngomong ya, ada Dona Ambon di sini. Itu bentar nanti ada sesinya. Jadi bahas. Waduh. kayak gitu. Terus mereka kayak ngomong, Dini keren banget tadi ngomong soal gagasannya. Terus kayak Dini tuh kelihatan nggak ada logat timurnya. Terus Dini bilang, oh mungkin karena udah terbiasa ikut kegiatan-kegiatan nasional, udah ketemu banyak orang, jadi akhirnya mulai terbiasa kayak gitu. Jadi respon dari mereka cukup baik karena Cukup mereka baik ya. mikirnya anak-anak timur tuh kayak mungkin terbelakang kayak gitu-gitu loh. Itu akhirnya harus ada forum ini untuk bisa meluruskan. Iya benar. Ya, untuk Benar. bisa membuka cakrawala berpikir bahwa Indonesia sekaya itu gitu. Benar. Chan gimana? Jadi sebenarnya tuh Ternate tuh udah selalu ke notis karena ada Iki sama Elah tuh yang pernah bawa di kit 1 dan kedua, ketiga juga ada. Makanya Ternate sudah ke notis dengan daerah-daerah lain. Tapi yang membedakan tuh personal yang datang nih, delegasi baru semua nih. Gantian kan? Ya makanya kita punya kayak bagaimana ya cara kita membranding sebagai kota Ternate nih. Mereka tahu hanya statue tadi tuh. Ada Nona Ambon Kak di sini. Nah, makanya Ternate tuh ke branding dengan itu. Tapi sebelumnya tuh mereka tahu itu tual. Maka tahu itu tuh dari Ambon. Padahal sebenarnya kan dari Ternate tuh. Hasilnya cerita. Jadi responnya sangat luar biasa. Kita dihargain dengan karya-karya seperti itu. Jadi Ternate tuh punya ciri khas tersendiri gitu. Apalagi Don juga bilang ya kok diskotana dulu. Mana diskotana dulu gitu. Kayak anak Ternate mana nih anak Ternate, coba kok diskotana dulu. Bisa kamu? Bisa kan? Bismillah sih. Aku coba dulu deh. Nggak ada, itu kepaksa sebenarnya. Aku paksa juga di sini. Dia cuma datang sekali dalam seumur hidup sih. Nggak bisa Jadi dua udah kali ya? nggak bisa dia. Udah habis kuotanya. Kuotanya udah habis. Nah ini aku pengen tahu cerita pengalaman seru kalian berdua, karena dari cerita yang beberapa pertanyaan yang sudah terlewatkan dan cerita yang sudah kalian share, ternyata seseru itu kalau bisa kita bayangkan dalam imajinasi berpikir kita gitu. Iya, benar. Kalian harus cerita apa yang paling berkesan dari selama kalian mengikuti YCC ini di Surabaya. Mungkin ini dulu. Kalau paling berkesan, semuanya berkesan ya. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semua kegiatannya tuh sangat berkesan. Bertemu dengan orang-orang tuh berkesan banget. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, kayaknya lebih ke Bursa Ide 2. Karena dari Bursa Ide 2 itu Dini bisa melihat, oh ternyata kita itu punya isu yang berbeda-beda. Jadi ada misalkan dari Ambon, mereka tuh kayak punya ketertarikan tersendiri, tapi pemerintah mereka tuh kayak kurang support, sedangkan kalau Ternate kan kita sebenarnya disupport banget kayak gitu. Dan walaupun aku lihat, aku jadi sadar ya, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda-beda, ternyata kita punya tujuan yang sama, yaitu ingin kota kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi menurut aku ini tuh bukan sekedar forum, tapi bagaimana cara untuk kita
bisa bertumbuh bersama seperti itu. Kalau Iksan gimana ini? Lebih ketemu orang-orang baru. Biasanya kayak teman-teman Aceh, teman-teman dari Sumatera, Kalimantan, terus ketemu nih. Ternyata kita punya keresahan yang sama. Anak muda tuh sebagai apa sih? Itulah menjadi salah satu terkesan bahwa kita bisa ngobrol tentang masalah yang ada di kota masing-masing dengan SDA yang maksudnya dengan pengalaman yang sangat kecil, berbagi dengan pengalaman yang besar, ketemu itu tuh saling silang tuh, pajal-pajal tentang anak muda tuh mulai ketemu tuh, bahwa anak muda Ternate hanya melihat Cengkepala sebagai sejarah, anak Bandung melihat fashion, anak Jakarta lihat bagaimana cara mereka membranding diri. Itu yang seru parah sih, dapat hal baru teman tuh lebih diutamakan daripada program yang dibahas, karena program tuh sebenarnya penyusunan dari pendekatan emosional dan empati bahwa teman-teman Bandung bisa, oh Ternate kalau ini kita di Bandung udah nih, coba pakai template-nya Bandung dulu gitu, kayak itu lebih ada yang diadopsi gitu ya, buat jadi sampel-sampel untuk delegasi yang lain ya. Benar. Karena itu lagi-lagi memang forum ini diciptakan untuk melahirkan sebuah kolaborasi gitu. Benar. Nah ini kemudian pengalaman kalian sebagai delegasi, menurut Iksan dan juga Dini, seberapa penting suara anak muda dalam pembangunan kota, dan khususnya mungkin kota kita yang kita cintai, kota Ternate? Ya kalau anak muda sih, Kak, sebenarnya kita bicara tentang anak muda tuh bukan bicara tentang bagaimana dia melihat masalah ya, tapi bagaimana mindset dan pola pikir dia gitu, memecahkan masalah itu. Karena masalah tuh selalu ada untuk anak muda tuh. Jangan cuma stuck bahwa ini tuh fungsionalnya pemerintah, ini tuh cuma kerja pemerintah, tapi kita juga memposisikan itu, karena semua tuh hak dan kembali tuh bahwa anak muda tuh ada di 4 fase nih. Bagaimana fase pertama tuh dengan daya energi yang banyak, terus kayak motivasi, cara ingin cari tahu, dan satu, anak muda tuh jangan ikut arus, jangan selalu ikut arus bahwa politik, tiba-tiba bahas tentang yang lagi viral, bahas itu. Tapi anak muda tuh harus punya inisiatif sendiri, harus bisa lihat bahwa kota sekarang tuh ada apa ya. Anak muda itu sekarang harus bisa lebih tenang melihat dengan sumber daya yang ada, bagaimana kita SDM yang bangkit tanpa mengharapkan apapun. Contoh kayak salah satunya begini, ekonomi lah. Kalau kita membuat satu program terus tidak ada anggaran, bagaimana sih posisi anak muda melihat untuk menciptakan anggaran itu sendiri tanpa mengharap yang lain gitu sebenarnya untuk kota ini. Nah, kalau Dini gimana, Din? Sebenarnya semuanya sudah dijelaskan dengan sangat baik ya oleh Kak Iksan, Bapak Guru ini. jadi mungkin Dini cuma sedikit aja ya. Kalau dari Dini sendiri sedikit aja, pastinya sangat penting suara anak muda di masing-masing kota, apalagi di kota Ternate ini, karena kota ini bukan hanya milik generasi kemarin, kota ini milik generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dan itu adalah kita. Dan di sini yang aku lihat anak-anak generasi muda sekarang ini yang mendapatkan dampak dari apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi kita yang punya semangat, yang masih ada semangat-semangatnya, punya ide-ide yang tentunya kreatif dan sangat-sangat inovatif. Jadi suara dari anak muda itu sangat penting untuk pembangunan kota, dan kita butuh wadah untuk anak muda bersuara. Sebenarnya sudah ada wadah itu, cuman anak-anak muda zaman sekarang mereka tuh tunggu dikasih apa dulu ya? Ibaratnya disuapin. Iya, bener. Gak mau cari sendiri. Padahal sebenarnya udah ada wadah yang kita tuh bisa merancang kota lewat Ternate Youth Planner tadi. Iya, benar. Jadi ide-ide anak muda tuh bisa tersalurkan semuanya di situ. Jadi semuanya tuh sudah ada di kota Ternate ini. Jadi bersyukur bisa tinggal di kota Ternate karena sudah didengarkan. Kalau kota-kota lain, kalian ikut kegiatan kemarin itu ternyata mereka tuh tidak didengarkan kayak gitu. Nah, ini ya, dalam sebuah studi mengatakan bahwa ternyata para Gen Z ini adalah orang yang paling malas angkat telepon, ya. Paling malas angkat telepon, yang artinya mereka bisa diselaraskan, ada benang merahnya dengan bagaimana progres untuk bisa menjemput sebuah bola. Untuk angkat telepon aja mager, gimana mau terlibat dalam sebuah hal yang besar dalam sebuah perubahan gitu. Jadi ayo ya, bukan berarti aku suruh kamu angkat telepon dari nomor asing, enggak ya? Iya, bukan konteksnya. Siapa tahu kayak Dini gitu, ngangkat telepon nggak taunya berangkat. Iya, benar juga. Nah, aku pengen tahu dari Dini dan Iksan, kalian punya aktivitas yang luar biasa di luar, pasti dalam kehidupan kita pasti ada hal yang kita jadikan sebagai panutan gitu. Entah itu public figure atau bahkan mungkin orang dalam rumah kita sendiri gitu. Kalaupun bisa dikasih tahu ke sobat RRI kita sekarang, siapa orang yang berpengaruh dalam kehidupan kalian berdua dan kenapa orang itu menjadi berpengaruh, Iksan? Iya, kalau
ditanya yang paling pengaruh tadi statement pertama bahwa mama tuh alive forever untuk selamanya gitu, tidak pernah terganti. Kalau untuk bicara tentang bagaimana berproses, mungkin saya bisa titipkan untuk Bang Jandri, salah satu yang banyak merubah mindset tuh jangan terlalu stuck untuk anak muda harus di rumah aja gitu. Ayo keluar main. Kita tuh punya banyak puzzle di luar yang harus kita kumpulkan menjadi pribadi sekarang. Jangan terlalu mengharapkan benefit yang apa yang kau lakukan. Lakukanlah dengan hati, dengan cinta, maka sangat keren lah untuk anak muda. Itu aja. Din, kamu gimana Din? Oke, aku karena tadi Kak Iksan udah mama, aku papa juga. Kita kembali ke jawaban awal ya. Yatim piatu jawaban bersatu kami. Oh iya benar sih, benar. Saya yatim, dia piatu. Iya, kami berdua. Nah, gitu juga. Saya juga. Ibu, Kita lengkap ya? Iya. Kita foto keluarga aja iya ya. benar. Nah, kalau Din gimana Din? Oke, agak gelap ya. Kalau apa? Kalau Dini papa karena emang dari kecil kan udah sama papa. Terus papa tuh yang mengajarkan ke Dini gimana Dini tuh harus selalu berbuat baik ke setiap orang. Karena papa bilang kalau apapun yang kita berikan kepada orang lain itu nantinya akan kembali lagi ke diri kita, entah ke kitanya langsung, ke keluarga atau anak cucu kita nanti. Tapi saat berbuat baik jangan pernah pengen nanti bakal balik ke kita nih, jangan kayak gitu. Jadi papa selalu mengajarkan berbuat baiklah kepada semua orang, seperti itu sih. Nah, ini di podcast Baca Ceritanya RRI ini aku pengen Iksan dan Dini bisa nyampein sesuatu yang dikhususkan untuk mama, untuk papa. Duh, sedih ya. Ayo dong. Ya untuk mama selalu sehat-sehat aja gitu. Maksudnya terima kasih kesabaran yang selalu ada, terima kasih atas doa, terima kasih atas support ketika banyak sekali lingkungan yang menolak bahwa dia gak bisa, mama selalu ada. Terima kasih, tentunya sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Amin. Amin, Din gimana Din? Amin. Ini pastinya terima kasih juga untuk papa karena telah mempercayakan ini tuh anaknya strict parents, orang tua Dini tuh strict parents. Tapi karena Dini menunjukkan bahwa Dini tuh ikut kegiatan ini tuh kayak gini, akhirnya papa mengizinkan, papa mempercayakan itu semua ke Dini. Jadi akhirnya kita sebagai anak kalau sudah dipercayakan jangan pernah buat kepercayaan itu nanti nggak percaya lagi kayak gitu kan. Jadi terima kasih sudah menerangi jalan Dini yang gelap karena doa-doa papa jadi terang seperti itu. Jadi sehat selalu, semoga panjang umur dan tunggu Dini nanti sukses dan bahagiakan papa dan keluarga. Amin. Makin kenceng ya. Iya. Soalnya doanya baik Iya, ya. Nah, ini Din dan juga Iksan, kalaupun hari ini kalian bisa ngomong ke pemuda masa depan, apa yang pengen kalian sampein ke mereka? Din dulu atau Iksan? Kak Iksan aja. Oke. Dari mama dulu gitu. Tadi papa tahan jadi mama. Kita mau papa di sini ya. Iya benar. Jadi kalau dari Iksan ya lakukanlah. Kita tuh keterbatasan dengan pengalaman, kita keterbatasan dengan yang kurang-kurang, maka selalulah jadi progres. Jangan jadi seperti kayak kita mengucilkan diri sendiri terus menyalahkan lingkungan. Tapi selalu aja progres, buatlah yang hal-hal baik. Karena hal-hal baik tuh kita akan pasti mendapatkan yang baik juga gitu. Sebenarnya jangan pernah takut apapun. Jangan pernah melihat ini pemerintah, ini kelompok lain dan sekte-sekte yang kalian menciptakan dari atas ilusi sendiri, menyalahkan keadaan, terus gak bisa berkembang. Tapi lakukan saja dengan sebebas mungkin dengan diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Oke, Dini. Kalau Dini, kota masa depan itu dibentuk dari ide-ide kecil namun dijalankan dengan konsisten. Jadi ya jalan aja dulu dan ingat kita sebagai anak muda harus berani muncul, berani berbicara dan pastinya berani bertindak. Nah, ini nih ada satu pertanyaan untuk Dini dan Iksan. Kalau kalian bisa menulis surat untuk kalian masing-masing di 5 tahun lagi, apa kira-kira isinya? Ayo Din. Gini ya, 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun ke depan, kalau kamu bisa depan. nulis surat hari ini untuk kamu di 5 tahun lagi, apa isinya? Oke, teruslah jalan walaupun pelan karena di depan nanti akan ada kebahagiaan yang menunggu kamu. Jangan pernah takut, jalan saja dulu daripada tidak sama sekali. Iksan? Ya kalau ke depan ya 5 tahun lagi menulis ya selalu sabar,
berani menerima kenyataan dan ikhlas lebih penting daripada hal segalanya. Ikhlas lebih penting, Daripada, yes. iya. Dan jadi pertanyaan terakhir aku untuk kalian berdua. Wow, dari terakhir nih. Iya. Nggak kerasa kan? Iya, Iya, betul. aduh. Nah ini jadi pertanyaan terakhir yang juga akan didengarkan oleh Sobat RRI kita. Kutipan atau kalimat yang menjadi penyemangat buat anak-anak muda yang juga ingin berkontribusi buat kotanya masing-masing. Apa nih yang pengen kalian sampaikan? Ya. Boleh, Iksan? Oke, datanglah dengan aksi, jangan dengan kata gitu. Lebih tepatnya bahwa lakukan saja dulu, jangan merasa takut salah dan benar karena itu adalah penilaian akhir. Penting lakukan dulu intinya. Selalu semangat, action hingga kita mendapatkan titik tertentu yang dimana action itu menjadi hasil dan buah dari pergerakan itu sendiri. Itu aja sih dari saya, Iksan Ibrahim. Ke Dini. Oke, kalau Dini, kalau kamu merasa tempatmu belum ada, mungkin kamu harus menciptakannya. Karena terkadang kita harus menjadi pencipta ruang daripada hanya sekedar pengisi ruang. Terima kasih Dini dan Iksan yang sudah memberikan obrolan yang berbeda dari POV-nya anak muda yang terlibat dalam. Ternyata ketika kita hanya ada di luar, hadir di luar, kita mungkin punya pandangan yang berbeda gitu. Ketika kita masuk dan terlibat langsung, kita juga akan merubah pandangan itu. Iya, benar. Bahkan sekali mungkin kita harus keluar jauh untuk ngelihat satu masalah dalam kotak kita dari helikopter view untuk bisa ngelihat semua sisi. Karena kalau kita hanya stuck misalnya ngelihat dalam satu posisi, kita akan terjebak dalam benar. pemikiran itu aja gitu. Dan Sobat RRI, ini menjadi akhir dari obrolan kita di Baca Rita ya. Bagaimana melihat anak muda di forum-forum nasional yang akhirnya memberikan aksi nyata. Semoga aja obrolan kita bisa memberikan inspirasi untuk Sobat RRI yang menonton, yang menyaksikan dan coba untuk bisa nge-challenge diri sendiri minimal untuk keluar dari zona nyaman ya. Atau bahkan mungkin membuat pergerakan kecil dengan melahirkan satu perubahan dalam rumah dulu. Ya, Iya, kalau benar. sudah sukses, artinya kamu akan punya peluang untuk menciptakan perubahan besar di luar sana. Iya, benar. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa untuk edisi Baca Rita selanjutnya. Dadah.